Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fatimah binti Hendro dengan NIM 031, saya Vinka Ananda Dilavia dengan NIM 017, saya Tiara Novitasari dengan NIM 016, saya Nabila Alvin dengan NIM 006. Saya Afrila Dea Ayu Diwandari dengan NIM 023. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama adalah penjelasan mengenai capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajarannya adalah di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan juga logaritma. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi logaritma ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian logaritma sebagai kebalikan inverse dari perpangkatan serta mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan memahami aturan sifat dasar logaritma seperti sifat perkalian, pembagian, perpangkatan numerus, dan perubahan basis. Baik, yang selanjutnya adalah deskripsi alat peraga maya yang kami kembangkan, yaitu SiKatalog atau simulasi kata logaritma. Media ini dirancang untuk peserta didik kelas 10 SMA pada fase E, khususnya pada domain aljabar dan fungsi dengan materi logaritma. SiKatalog merupakan media pembelajaran berbasis web yang dibuat menggunakan platform Scratch dan terintegrasi dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Media ini dapat diakses melalui komputer, laptop, maupun HP yang terhubung dengan jaringan internet. Komponen utama yang digunakan dalam media ini terdiri atas simulasi interaktif berbasis Scratch sebagai media visualisasi dan LKPD digital sebagai sarana penalaran terbimbing bagi peserta didik. SiKatalog dikembangkan untuk membantu peserta didik memahami konsep logaritma yang selama ini dianggap abstrak. Melalui visualisasi yang menarik, peserta didik dapat melihat secara langsung hubungan antara operasi perpangkatan dan logaritma sehingga konsep menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, pada media ini terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama, yaitu karakter katak yang berperan sebagai objek utama dalam simulasi. Karakter ini akan bergerak untuk menunjukkan proses pencarian nilai logaritma. Nah, yang kedua yaitu tangga bertingkat yang berfungsi sebagai lintasan pergerakan katak. Jadi tangga ini itu nanti membantu untuk memvisualisasikan proses perpangkatan dan logaritma secara konkret. Yang ketiga yaitu variabel dinamis yang menampilkan nilai basis dan numerus sehingga peserta didik dapat mengamati perubahan nilai secara langsung. Yang keempat yaitu sistem kontrol interaktif berupa kotak input yang memungkinkan peserta didik itu memasukkan nilai matematika secara mandiri dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan jawaban. Kemudian mekanisme kerja SiKatalog dibagi menjadi dua bentuk visualisasi utama, yaitu yang pertama animasi naik tangga dan yang kedua adalah animasi turun tangga. Pada animasi naik tangga, nantinya katak akan bergerak naik untuk menunjukkan logaritma dengan hasil pangkat positif. Setiap satu lompatan ke atas mempresentasikan satu kali proses perkalian berulang dari bilangan basis. Sebagai contoh, pada operasi 2 pangkat 3 dengan 8 atau logaritma basis 2 dari 8 itu sama dengan 3. Katak akan melompat naik sebanyak 3 anak tangga
Jadi dari visualisasi tersebut, peserta didik dapat melihat bahwa diperlukan 3 kali perkalian basis 2 untuk menghasilkan angka 8. Nah, sementara itu pada animasi turun tangga, katak itu bergerak turun. Untuk memvisualisasikan logaritma yang melibatkan pangkat negatif atau bilangan pecahan. Contohnya, pada operasi 2 pangkat 1 sama dengan negatif 1. Sama dengan 1/2 atau logaritma basis 2 dari 1/2 sama dengan negatif 1. Nantinya itu katak akan melompat turun 1 anak tangga. Setiap langkah turun itu akan menunjukkan proses pembagian dengan basis 2 sehingga peserta didik dapat memahami mengapa hasil logaritma dapat bernilai negatif. Selain itu, simulasi Scratch, media ini juga dilengkapi dengan LKPD terbimbing. LKPD ini berfungsi sebagai panduan belajar yang mengarahkan peserta didik untuk melakukan eksplorasi, mencatat hasil percobaan, menganalisis pola yang ditemukan, serta menarik kesimpulan secara mandiri. Nah, melalui kegiatan tersebut nantinya peserta didik tidak hanya menerima informasi secara langsung, tetapi juga membangun sendiri pemahamannya mengenai konsep inverse, perpangkatan, dan berbagai sifat dasar logaritma. Cara pakai si katalog terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu inisiasi program. Yang pertama, akses media dengan membuka tautan Scratch si katalog melalui browser perangkat di laptop atau HP. Yang kedua, mulai program dengan mengeklik tombol bendera hijau untuk reset, lalu tekan play di menu utama. Yang ketiga, panduan LKPD, yaitu dengan menyiapkan LKPD logaritma sebagai panduan aktivitas eksperimen terbimbing. Untuk tahap kedua yaitu memasukkan data. Yang pertama, klik input box, klik kotak teks interaktif yang muncul di layar Scratch. Yang kedua, masukkan basis dengan mengetik angka untuk basis logaritma, lalu tekan enter. Dan yang ketiga, masukkan numerus dengan mengetik angka hasil perpangkatan yang diuji, lalu tekan enter. Tahap ketiga yaitu menggerakkan kata. Siswa dapat menggerakkan kata, melompat naik atau turun tangga, menggunakan tombol kontrol yang ada di program. Siswa dapat tahu untuk menggerakkan kata naik atau turun dengan menganalisis terlebih dahulu di LKPD. Jika hasil perpangkatannya menunjukkan proses operasi perkalian berulang dengan bilangan basis, berarti kata akan melompat naik. Sedangkan jika menunjukkan proses operasi pembagian berulang dengan bilangan basis, maka kata akan melompat turun. Siswa akan menghitung sendiri berapa langkah kelompatan yang diperlukan dan menghentikan kata di anak tangga tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan di tahap validasi. Yang terakhir, yaitu siswa akan memverifikasi jawaban mereka menggunakan tombol tanda tanya yang akan memunculkan nilai output logaritma yang sebenarnya di layar. Jadi, siswa bisa mencocokkan apakah posisi kata yang mereka gerakkan manual tadi sudah sama dengan kunci jawaban yang muncul dari tombol tanda tanya atau belum. Jika sudah cocok, siswa tinggal mencatat hasilnya di tabel LKPD dan siap mencoba variasi angka-angka baru. Selain menggunakan mediasi katalog, dalam proses pembelajaran juga disediakan LKPD yang berfungsi sebagai panduan siswa selama melakukan eksplorasi konsep logaritma. Nah, LKPD ini membantu siswa mengamati simulasi, mencatat hasil pengamatan, menjawab pertanyaan diskusi, serta menarik kesimpulan mengenai konsep logaritma yang dipelajari. LKPD terdiri dari 2 kegiatan. Nah, kegiatan pertama itu bertujuan membantu siswa menemukan hubungan antara perpangkatan dan logaritma melalui eksplorasi dengan menggunakan media si katalog. Kegiatan diawali dengan mengamati beberapa bentuk logaritma, kemudian siswa menggunakan media si katalog dengan memasukkan nilai basis dan numerus, kemudian mengamati pola lompatan kata yang terjadi. Nah, hasil pengamatan dicatat pada tabel yang memuat banyak lompatan, bentuk perpangkatan, dan bentuk logaritma yang bersesuaian. Melalui kegiatan ini, siswa dibimbing untuk menemukan bahwa banyaknya lompatan kata merepresentasikan pangkat pada bentuk perpangkatan dan sekaligus menjadi
nilai logaritma yang dicari. Nah, setelah itu siswa menjawab pertanyaan diskusi untuk menganalisis hubungan antara perpangkatan dan logaritma. Menyusun kesimpulan bahwa logaritma itu merupakan inverse dari perpangkatan, serta mengerjakan latihan soal untuk penguatan konsep. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ELKPD untuk mengcover tujuan pembelajaran kedua, yaitu tentang sifat-sifat dasar logaritma. Nah, sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan deskripsi tentang si katalog, serta penggunaan ELKPD untuk mengcover tujuan yang pertama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana ELKPD ini dapat mendukung proses eksplorasi tersebut. ELKPD di TP2 ini terdiri dari 4 aktivitas eksplorasi, kemudian juga ada rangkuman sifat, pertanyaan diskusi, serta latihan soal yang berjenjang. Semuanya ini dirancang agar peserta didik bisa menemukan sifat-sifat logaritma ini melalui si katalog. Nah, sebelum mulai untuk eksplorasi, ELKPD ini diawali dengan 2 bagian penting. Yang pertama terdapat kotak "Ayo ingat kembali". Nah, di sini fungsinya adalah menghubungkan materi TP1 ke TP2. Di sini siswa diingatkan bahwa logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan yang merupakan hasil temuan dari kegiatan 1. Nah, ini penting untuk diingatkan kembali supaya siswa tidak memulai pengetahuannya ini dari nol. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, sebelum eksplorasi dimulai, siswa diminta untuk menduga dulu apakah 2 log 4 ditambah 2 log 8 itu sama dengan 2 log 4 dikali 8. Kemudian dugaan ini akan dibuktikan sendiri oleh siswa melalui si katalog. Kemudian juga ada langkah kegiatan. Nah, di sini menjelaskan alur kerja secara berurutan mulai dari membuka si katalog, kemudian mengisi tabel, selanjutnya menjawab pertanyaan analisis hingga mengerjakan latihan soal. Tujuannya agar siswa punya panduan yang jelas sebelum memulai pengerjaan. Kita mulai pada eksplorasi pertama mengenai sifat perkalian. Nah, sifat perkalian logaritma, di sini siswa diminta menggunakan si katalog untuk menghitung nilai logaritma secara terpisah. Misalkan 2 log 4 dan 2 log 8, lalu mencatat jumlahnya lompatan katak masing-masing di tabel. Setelah itu, siswa menghitung 2 log 4 dikali 8 yaitu 2 log 32 dan membandingkan hasilnya dengan penjumlahan tadi. Nah, melalui pertanyaan analisis, di sini siswa diarahkan untuk menyadari sendiri bahwa 2 log 4 ditambah 2 log 8 itu sama dengan 2 log 32. Dari sisi mereka menarik kesimpulan bahwa penjumlahan 2 logaritma yang berbasis sama itu sama dengan hasil perkalian numerusnya. Nah, jadi kesimpulan ini nanti akan ditulis siswa sendiri di kotak yang sudah tersedia. Nah, di sini sehingga penemuan akan terasa lebih bermakna karena mereka dapat menemukan bukan sekedar mencatat. Akan membahas mengenai sifat pembagian logaritma dengan pola yang serupa tapi dengan berbeda operasi, yaitu operasi pembagian. Kali ini siswa menghitung 2 log 16 dan 2 log 4 secara terpisah di si katalog, lalu mengurangkan hasilnya. Kemudian mereka membandingkan dengan mengoperasikan 2 log 16 dibagi 4, yaitu 2 log 4. Nah, pertanyaan analisisnya di sini mengarahkan siswa untuk melihat bahwa pengurangan 2 logaritma yang berbasis sama ternyata juga sama dengan logaritma dari hasil pembagian kedua numerusnya. Saya sengaja untuk menempatkan eksplorasi 2 ini tepat setelah eksplorasi 1 supaya siswa bisa melihat pola yang simetris. Jadi perkalian di numerus berkaitan dengan penjumlahan logaritma. Pembagian di numerus juga berkaitan dengan pengurangan logaritma. Ini membantu siswa untuk membangun pemahaman mereka yang utuh sekaligus. Nah, yang selanjutnya adalah eksplorasi 3 mengenai sifat perpangkatan numerus. Eksplorasi 3 ini memang sedikit berbeda pendekatannya karena ini merupakan sifat perpangkatan dari numerus tersebut. Di sini, siswa tidak langsung mengisi tabel besar, namun diarahkan melalui langkah-langkah kecil secara bertahap. Pertama, mereka diminta untuk menghitung 2 log 8 di si katalog dan mencatat lompatan kataknya. Nah, kemudian mereka menuliskan ulang numerus 8 menjadi 2 pangkat 3, lalu menghitung 3 dikali 2 log 2. Dari perbandingan dua hasil tersebut, siswa menemukan sendiri bahwa 2 log 2 pangkat 3
sama hasilnya dengan 3 dikali 2 log 2. Artinya, pangkat pada numerus bisa dipindah ke depan dan menjadi pengali. Nah, setelah langkah bertahap itu, kemudian ada tabel pola tambahan dengan variasi basis dan pangkat yang berbeda, supaya siswa bisa mengonfirmasi bahwa pola yang mereka temukan itu berlaku secara umum dan tidak hanya khusus pada satu kasus saja. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke eksplorasi 4, yaitu sifat perubahan basis. Di eksplorasi ini, kita akan mencoba menghitung nilai 2 log 8 dengan 3 cara yang berbeda. Kita menggunakan basis perantara yang berbeda-beda. Nah, kita akan melihat dan membuktikan apakah ketiganya selalu menghasilkan nilai yang sama. Nah, yang menarik di sini, kita tidak hanya menggunakan si katalog secara langsung, melainkan mengombinasikannya dengan sifat perpangkatan numerus yang sudah kita temukan di eksplorasi 3. Jadi siswa di sini benar-benar melihat bagaimana sifat-sifat logaritma itu saling berkaitan. Kemudian untuk langkah-langkah secara detail nanti akan dijelaskan lebih lanjut saat simulasi bersama si katalog. Nah, baik, setelah keempat eksplorasi tersebut selesai, kita lanjut pada halaman mari menyimpulkan, di mana siswa bisa merangkum sendiri keempat sifat yang sudah mereka temukan dalam tabel yang ringkas. Formatnya kami sengaja buat dengan kolom yang masih kosong, sehingga siswa yang mengisi rumusnya sendiri berdasarkan hasil eksplorasi mereka. Ini memastikan bahwa kesimpulan yang mereka tulis benar-benar berdasarkan dari pemahaman mereka sendiri, bukan sekedar menyalin. Bagian yang kedua adalah tentang latihan soal dengan 3 tingkat kesulitan. Yang pertama itu yang mudah terlebih dahulu untuk sifat perkalian dan juga pembagian. Kemudian tingkat sedang untuk soal yang melibatkan sifat perpangkatan dengan variabel. Kemudian untuk soal kontekstual dengan pertumbuhan bakteri yang menghubungkan logaritma dengan kehidupan nyata. 3 tingkat ini kami rancang agar semua siswa bisa berhasil di level dasarnya, kemudian memberikan mereka tantangan untuk soal yang kontekstual. Baik teman-teman, jadi secara keseluruhan ELKPD untuk TP2 ini kami rancang dengan alur mengamati, mengeksplorasi, menganalisis, menyimpulkan, dan juga latihan. Nah, setiap tahap ini mendukung siswa untuk menemukan sendiri sifat-sifat logaritma melalui pengalaman langsung menggunakan si katalog. Oke, selanjutnya kita akan demonstrasi si katalog, yaitu simulasi katalog logaritma. Jadi kita akan demonstrasi dari LKPD yang nantinya akan diberikan oleh siswa. Nah, kita langsung saja mulai dari kegiatan 1, yaitu di sini sudah dituliskan langkah-langkah kegiatannya. Dan di sini di kegiatan 1 ada ayo amati. Amatilah bentuk-bentuk logaritma berikut. Bagaimana cara mengetahui nilai dari bentuk logaritma tersebut? Nah, di sini siswa akan bereksplorasi menggunakan si katalog ini untuk mengetahui nilai dari logaritmanya itu. Oke, kita langsung saja menggunakan si katalognya. Nah, kita mulai dari klik tanda apply. Kita masukkan nilai basisnya. Di sini basisnya adalah 2. Kita masukkan nilai 2. Lalu kita masukkan numerusnya, yaitu 8. Nah, di sini kita akan mencari banyak lompatan katak untuk mencari nilai dari 2 log 8. 1, 2, 3. Dan kita cek benar bahwa lompatannya adalah 3, maka nilai logaritmanya adalah 3. Nah, di sini kita bisa tulis 2 pangkat 3 sama dengan 8.
Jadi kalau ditulis dalam bentuk logaritma itu kita bisa tulis 2 log 8 sama dengan 3. Nah, banyak lompatan di sini itu menandakan kita mencari pangkat dari bilangan basisnya. Oke, lanjut kita pada baris yang kedua ini kita masukkan basisnya yaitu 2, lalu numerusnya itu 16. Kita cari banyak lompatannya, yaitu ada 4. Jadi banyak lompatannya ada 4. Kita tulis di sini. Lalu kita juga bisa tulis 2 pangkat 4 sama dengan 16. Atau kita bisa tulis dalam bentuk logaritmanya. Logaritmanya adalah 2 log 16 sama dengan 4. Nah, selanjutnya pada baris yang ketiga ini siswa juga akan mencoba melalui si katalog untuk mencari nilai logaritma dari 2 log 32. Lalu selanjutnya kita ke baris keempat, yaitu kita masukkan nilai basisnya 2, lalu kita masukkan numerusnya yaitu 1/8. Nah, artinya kita turun ke tangganya sebanyak -3 lompatan karena ke bawah. Kita tulis banyak lompatannya yaitu senilai -3. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat -3 yaitu 1/8. Kalau kita tulis dalam bentuk logaritmanya itu 2 log 1/8 sama dengan -3. Nah, selanjutnya pada baris terakhir siswa juga akan mencoba sendiri. Nah, dari beberapa percobaan itu nanti siswa akan diskusi sehingga menemukan kesimpulan hubungan antara logaritma dan perpangkatan. Oke, selanjutnya yaitu pada kegiatan 2. Jadi dari kegiatan 1 siswa sudah menemukan bahwa logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan. Nah, di sini sudah dituliskan juga langkah kegiatannya. Dan yang pertama kita akan memetikan sifat perkalian logaritma. Nah, jadi di sini kita akan mencari nilai 2 log 4 dan 2 log 8 lalu 2 log 32. Untuk mengetahui hubungan yang ada antara keduanya nanti. Oke, kita mulai dari 2 log 4 dulu. Kita masukkan nilai basisnya yaitu 2. Di sini adalah nilai basisnya. Lalu kita masukkan numerusnya yaitu 4. Nah, di sini kata menunjukkan 2 lompatan. Artinya 2 log 4 nilainya adalah 2. Lalu selanjutnya 2 log 8. Kita masukkan basisnya yaitu 2 dan numerusnya adalah 8. Kata membutuhkan 3 lompatan, artinya 2 log 8 itu banyak lompatannya 3. Hanya kita cari 2 log 32, kita masukkan basisnya 2 dan numerusnya adalah 32. Kita lompat ke atas 1, 2, 3, 4 dan 5 karena 2 pangkat 5 adalah 32.
Benar kata bentukan lompatan 5. Jadi nilai 2 log 32 itu adalah 5. Nah, dari sini seharusnya siswa dapat melihat hubungannya. Nah, selanjutnya nanti juga pada yang nomor 3 dan 4 itu, dari situ siswa akan diberikan pertanyaan analisis dan diskusi untuk menemukan hubungannya. Nah, di sini siswa harusnya menyimpulkan. Hanya yaitu sifat pembagian logaritma. Di sini juga sudah ada langkah kerjanya. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai 2 log 16 dan nanti 2 log 4. Dan di sini juga 2 log 4. Kita masukkan 2 basisnya, numerusnya adalah 16. Kita lompat ke atas sebanyak 4 kali, 4 lompatan. Nah, nilai dari 2 log 16 yaitu 4. Selanjutnya 2 log 4. Kita masukkan basisnya 2 dan numerusnya 4. Kita lompat ke atas sebanyak 2. Nah, jadi nilai 2 log 4 itu 2. Nah, karena di sini 2 log 4 kita sudah cari sebelumnya, kita tulis di sini 2. Nah, nanti siswa akan juga mencoba pada nomor 4, nomor 3 dan 4 ini selalu diberikan pertanyaan analisis dan diskusi untuk menemukan kesimpulan sifat dari sifat pembagian logaritma. Nah, selanjutnya sifat perpangkatan numerus. Nah, di sini siswa menggunakan si katalog untuk menghitung 2 log 8. Kita cari 2 log 8, kita masukkan basisnya 2, lalu numerusnya 8. Artinya membutuhkan lompatan sebanyak 3. Artinya nilai dari 2 log 8 adalah 3. Nah, selanjutnya di sini siswa menuliskan bahwa 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang poin 3 ini, 2 log 2. Kita masukkan basisnya 2 dan nilai numerusnya 2. Kita lompat, membutuhkan 1 lompatan. Nah, kita tulis nilai 2 log 2 dari si katalog itu adalah 1. Nah, jadi 3 kali 1 itu nanti akan menghasilkan 3 lompatan. Nah, apakah banyak lompatan kata pada angka 1 dan angka 3 itu sama? Tentu nanti siswa akan tahu polanya. Nah, sini juga siswa akan mengamati polanya. Kita akan mencari nilai dari 2 log 4, 2 log 8. Nah, kita pilih yang 3 log 9 aja, karena sebelumnya sudah kita temukan. Kita masukkan basisnya yaitu 3, lalu nilai numerusnya 9. Berarti kita lompat ke atas sebanyak 2. Nah, di sini kita tulis hasilnya yaitu 2. Nah, selanjutnya yang 3 log 27. Kita masukkan basisnya adalah 3. Dan numerusnya 27. Berarti kita lompat ke atas sebanyak 3. Kita tulis 3.
di sini melihat hubungan pangkat N dan log BN. Lalu menyimpulkan. Nah, selanjutnya sifat-sifat perubahan basis. Nah, di sini tuh kita akan menghitung nilai 2 log 8 menggunakan si katalog. Nah, kemudian menghitung 4 log 8 dibagi 4 log 2 menggunakan sifat perpangkatan numerus. Sifat yang sebelumnya kita telah temukan. Lalu ulangi langkah yang sama menggunakan basis perantara 3. Nah, jadi ini nanti kita menggunakan perhitungan langsung 2 log 8 yaitu menggunakan si katalog. Kita coba, yaitu basisnya 2 dan numerusnya adalah 8. Kita angkat ke atas sebanyak 3. Nanti kita tulis hasil akhirnya adalah 3. Nah, selanjutnya jika C-nya sama dengan 4, kita cari dulu nilai 4 log 8 menggunakan sifat perpangkatan numerus. Itu dimana 8 sama dengan 2 pangkat N, yaitu 3. Jadi 4 log 8 berarti 3 dikali 4 log 2. Nah, 4 log 2 apa hubungannya dengan poin 1? Apakah dapat disederhanakan? Tentu bisa ya. Nah, nanti siswa menyimpulkan hasil dari 4 log 8 dibagi 4 log 2 itu berapa? Apakah hasilnya sama dengan yang melakukan langsung? Hasilnya yang C3 tadi juga. Nah, dari ketiga itu nanti siswa dapat menyimpulkan sifat perubahan basis. Selanjutnya di sini siswa akan menyimpulkan semua sifat-sifat yang sudah digeneralisasi melalui eksperimen lompatan kata. Oke, gitu. Sekian dari demonstrasi dari LKPD yang akan diberikan oleh siswa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa alat peraga si katalog berbasis Scratch yang kami kembangkan dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang hands-on dan minds-on activity. Melalui alat peraga ini, peserta didik tidak hanya mengamati proses pembelajaran, tetapi juga terlibat secara aktif dalam menemukan konsep yang dipelajari. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengendalikan pergerakan kata secara mandiri, mereka dituntut untuk menganalisis permasalahan, menggunakan kemampuan penalaran, serta menentukan jawaban sebelum kemudian melakukan verifikasi melalui tombol tanda tanya. Proses pembelajaran yang berlandaskan inquiry-to bimbing ini diharapkan mampu membantu siswa memahami konsep operasi logaritma yang sebelumnya dianggap abstrak menjadi lebih konkret, logis, dan juga mudah dipahami. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai si katalog. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf jika ada salah kata.